أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya akan coba untuk membacakan terjemahan dari ayat tersebut, yaitu ayat ke-53 dari surah Al-Isra. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau lebih benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dan sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan untuk membahas atau mengkaji lebih dalam dari ayat tersebut, ayat ke-53 dari surah Al-Isra, langsung sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Ustadz Doni Amir Shoghof. Silakan. Terima kasih Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang luar biasa. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 53. Dalam tulisan tafsirnya, ini saya bacakan sedikit. Kalimatnya menyebutkan dari penjelasan ayat itu, ya'muru tabaraka wa ta'ala abdahu wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan dalam ayat tadi itu kepada hamba dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, ayya'muru ibadallahil mu'minin, untuk memerintahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, ayyaqulu fi mukhatabatihim, untuk berkata-kata dalam percakapan mereka, kalimat-kalimatil husna al-ahsan, kalimat-kalimat yang terbaik, wat tayyibat, dan yang lebih baik. Jadi memilih, ada kalimat yang tidak baik, ada kalimat yang biasa, dan kalimat yang terbaik. Yang menarik saya ingin bacakan lanjutannya. Fa'innahum, karena mereka, illam yaf'alu zalika, apabila mereka tidak melakukan itu, apabila mereka tidak memilih kalimatnya, apabila mereka tidak menyaring kalimatnya dalam percakapan-percakapan mereka, nazagha syaitanu bainahum, setan akan masuk dengan nazgh. Nah, ini yang mau kita bahas, nazghun. Setan akan masuk ke tengah mereka dengan nazghun. Nazgh, nun, za, dan gha. Ya, sulasi mujarrad 3 huruf dalam kalimat bahasa Arab, dalam mufradat bahasa Arab atau dalam kosakata bahasa Arab. Jadi setan akan masuk ketika seseorang tidak bisa memilih kalimatnya. Masuknya dalam bentuk nazghun. Apa itu nazghun? Nazghun tersebut dalam 4 ayat di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, dan ini menarik, penting sekali. 4 ayat itu nanti, ayat pertama tadi sudah dibacakan, surat ke-17 ayat 53. Ayat berikutnya nanti tersebut dalam kisah Yusuf, yakni ayat ke-100 dari surat ke-12 surat Yusuf. Kemudian 2 ayat terakhir, yakni ayat ke-7, surat ke-7, surat Al-A'raf maksud saya, ayat yang ke-200, dengan surat 41, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-36. Ini kalimatnya hampir sama, cuma beda sedikit saja. Kalimatnya begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanazaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim, di surat Al-A'raf ayat ke-200, dan ujungnya innahu huwas sami'ul alim pada ayat Fusilat, pada surat Fusilat surat 41 ayat ke-36. Jadi Ustadz David, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, warning, peringatan Allah terhadap nazghun ini terulang sampai 2 kali.
Bayangkan kalau ada seseorang bilang sama kita 2 kali, kamu jangan ke situ. Kamu jangan ke situ. Ini berarti serius sekali. Itu ya. Surat Al-A'raf nanti silakan ibu-ibu buka di rumah bagi para pemirsa demikian. Surat ke-7 ayat 200, surat Al-A'raf ayat 200 dan surat Fusilat surat 41 ayat ke-36. Kalimatnya hampir sama. Wa imma yanazaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan apabila setan sudah masuk ke dalam dirimu, berusaha masuk dengan nazghun, sebentar lagi kita jelaskan apa itu nazghun, fasta'iz billah, maka buru-buru bertawus minta perlindungan kepada Allah. 2 kali terulang itu. 2 kali terulang itu. Nah, apa itu nazghun? Jadi nazghun tadi pada surat ke-17 ayat 53 tadi dibacakan qori kita, kalau kita tidak berkata yang baik, nazghun yang masuk, setan yang masuk lewat nazghun, kacau balau. Contohnya mana? Hadirin yang dirahmati Allah, surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-200. Ketika Nabi Yusuf pada perjalanan hidup beliau berhasil kemudian menjadi orang besar, orang hebat, ketika itu sudah di puncak segalanya, kemudian beliau membawa ayahnya, orang-orang sujud kepada beliau tanda penghormatan, disitulah beliau mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku inilah makna mimpi yang dulu pernah aku ceritakan kepadamu. Dan di tengah kalimat, nanti silakan Bapak Ibu cek, ini ayatnya panjang, ayat ke-100 dari surat ke-12, di tengah kalimat Nabi Yusuf mengatakan, sungguh Allah telah memberikan kebaikan kepadaku. Setelah berikutnya ada kalimat begini, mim ba'di an-nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah dulu setan dengan nazghunnya menghancurkan hubunganku dengan saudara-saudaraku. Menghancurkan hubungan saudara-saudaraku dengan aku. Jadi apa itu nazghun? Dicontohkan oleh saudara-saudara Yusuf pada surat ke-12 ini, surat yang sama. Sekarang kita ke ayat yang ke-8. Kalimatnya begini, ayat 8, silahkan ibu-ibu buka. Ayat ke-8 dari surat ke-12. Penting untuk kita belajar dari Al-Quran ini ya, contohnya sehingga nanti kita tahu. Kalimatnya begini, ketika yang paling tua di antara saudara-saudara Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, inna Yusuful wa akhuhu ahabbu minna ila abina wa nahnu usbah. Ini kalimatnya. Yang tua mengatakan sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin ini lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Perhatikan ada kalimat wa nahnu usbah. Padahal kita lebih layak untuk dicintai. Jadi nazghun adalah perkataan yang berisi atau berdasar dari amarah yang pertama dan berisi takabur. Ada kata-kata wa nahnu usbah, kita lebih baik daripada Yusuf. Kita lebih baik daripada saudara Yusuf, takabur. Dan yang kedua berasal dari marah. Begitu kalimat ini dilepaskan di tengah-tengah saudara Yusuf, lihat pada ayat ke-9-nya mereka semua terprovokasi, mereka semua kompak mengatakan uqtulu Yusuf awit rohuhu ardon. Ayo kita bunuh Yusuf atau kita buang dia ke negeri yang jauh. Terjadilah apa yang terjadi. Kalimat provokasi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nazghun, dan ini adalah pintu setan masuk kepada kita adalah kata-kata ketika Anda marah, satu. Maka marah jangan pernah berkata-kata. Kalau Anda sedang marah tutup saja mulut, tutup saja jari, jangan dekat-dekat kepada berkomunikasi. Tutup dulu, sebentar tutup dulu. Pada ayat 53 tadi surat ke-17, kalau ibu baca ayat ke-52-nya, itu Allah mengatakan di situ bagaimana orang-orang yang dibangkitkan dari kubur, mereka mengatakan ternyata di alam kubur kami hanya sedikit saja, hanya sebentar saja. Lanjutan tafsirnya menjelaskan kalau Anda tahan marah, saat Anda marah, pingin keluar kata-kata itu. Tapi kalau Anda tahan, itu cuma sebentar saja. Cuma sebentar saja. Dan Anda akan mensyukurinya. Tapi kalau Anda lepaskan marah itu, setan masuk namanya nazghun. Dan dampak rusaknya itu berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Sampai mungkin ratusan tahun yang akan datang. Setelah Anda keluar dari kubur, Anda masih menyesali kata-kata yang dulu Anda katakan karena marah. Nazghun. Siapa yang tidak pernah marah di dunia ini? Tentu marah, oke. Marah gak masalah. Tapi ketika Anda marah, buru-buru tutup mulut, tutup ini jari, jangan sampai keluar tulisan, jangan sampai keluar lisan, ketika itu Anda beruntung. Tapi kalau Anda ikuti, kalau kita ikuti, pengen rasanya keluar itu kata-kata, kalimat itu, marah nih, ikuti, nazghun.
Maka kata Allah, fasta'iz billah. Buru-buru berlindung kepada Allah. Apa istilahnya? Nashud. Nazghun. Hud. Gun. Oh, gun. Nun, za, dan gha. Oh, nazun. Nazr. Ya. Nun, za, zai, dan gha. Ya, Bapak Ibu yang Nazghun. dirahmati Allah. Masuk setan. Setan masuk ke situ kita sudah tidak berdaya lagi. Begitu keluar ini kata-kata, rusaknya puluhan tahun, ratusan tahun. Sampai di alam kubur begitu kita keluar nanti kita masih menyesalinya. Tapi begitu kita tahan hanya sebentar, sedikit saja. Tiba-tiba kata-kata kita akan berubah. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, yang selain marah, berisi marah. Yang kedua berisi takabur tadi. Sombong. Berisi takabur. Marah mungkin tidak, tapi isinya takabur. Seperti saudara-saudara Yusuf. Dia mengatakan, wa nahnu usbah. Kita lebih berhak disayangi oleh bapak kita. Kita lebih baik, kita lebih bagus. Kadang-kadang kita sering berkata begitu. Marah sih enggak, cuman saya kan kerjanya lebih banyak. Saya kan lebih ngerti. Kamu sekolah dulu di mana? Biasanya, kamu pangkatnya dulu apa? Biasanya di kantor nih kayak gini Persis. nih. Ya di kantor ya Bu ya. Kok bisa dia sih yang naik? Saya kan kenapa? lebih bagus. Persis. Pasti dia dekat sama atasan. Nah. Ya Bu ya. Nazghun bainahum, maka terjadilah perpecahan di antara mereka. Di situ setan masuk. Keberkahan hilang. Ini cara yang amat licik dari setan. Kita berpikir seolah-olah ini benar. Padahal itu bisa menghapus semua amal perbuatan kita Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Nazghun. Nah, Allah katakan kepada kita dengan kalimat yang luar biasa Ustadz David. Kalimat ini tidak biasa dalam terminologi Al-Quran. Biasanya Allah langsung memerintahkan kepada hambanya. Tapi ini hamba dijadikan orang ketiga. Jadi Allah perintahkan kepada nabinya untuk memerintahkan kepada hambanya. Ini menunjukkan tingginya level perintah ini. Wakul. Ini fi'il amr kepada Nabi, waqul li ibadi. Katakan kepada hambaku, ayyakulu allati husna. Hendaklah dia berkata-kata yang lebih baik. Maksudnya ada pilihan, ingin berkata-kata nazghun ketika marah atau tunggu dulu sebentar sampai reda marah baru berkata-kata yang lebih baik. Itu yang lebih beruntung bagi orang tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu dan bapak yang berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu, nih langsung pada mikir ini, nasgun ya Bu ya, nasgun ya. Perasaan yang pertama itu adalah tadi setan yang menguasai hati ya, yang akhirnya apa yang kita lakukan adalah pembenaran terhadap pikiran kita, ya kan? Akhirnya melakukan itu bahkan mengucapkan sesuatu yang akhirnya nanti kita sesali. Yang kedua tadi adalah perasaan merasa lebih ya dibandingkan dengan yang lain, yang akhirnya bikin hati nggak tenang, ya Bu ya, betul. Tetangga naik pangkat, kita yang meriang. Tetangga beli mobil baru, kita yang nggak demen ya Bu ya. Baik, silakan. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak. Masya Allah, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nama saya Neni Saat dari Majelis Taklim Nurul Huda. Ustadz, saya kadang-kadang suka merasa kesulitan apabila ada teman mengajak saya atau kemana untuk menolak permintaan teman itu dengan cara yang baik. Lalu bagaimana agar kita menolak dengan cara yang lebih halus dan apakah saya harus berbohong ataukah jujur supaya teman saya itu tidak tersinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya nih Ustadz, misalnya diajakin, Bu, kita ngopi-ngopi yuk, keluar yuk. Tapi ngerasa kayaknya enggak deh kayaknya. Bagusnya ngomong jujur, tapi takut kesinggung, atau kita ngebohong ya supaya nggak kesinggung. Nah, terus kalaupun emang kita ngebohong, dosa nggak sih Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Neni tadi ya yang bertanya ya. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, Ustadz David, kata-kata itu ada 8+1 dalam Al-Quran, jenisnya, tipenya ya. Karena kata-kata itu nggak bisa sembarangan. Ada kata-kata yang diperuntukkan khusus untuk orang tertentu. Kalau kita nggak pakai kata-kata itu dosa kita. Contoh, kaulan karimah, ada 8 ya. Kaulan sadida, kaulan layinan, kaulan maisuro, kaulan karimah, kaulan baligho,
kemudian kaulan karima udah tadi ya, kaulan azima. Azim. Dan yang terakhir plus 1 adalah ahsanu kaulan. Ya, 8 plus 1. Baik kalimat. Kata-kata itu Bu, itu ada jenisnya, ada peruntukannya. Ini kalau jenisnya kita pakai untuk peruntukan yang salah, kita yang dosa. Contoh, kaulan karima. Kaulan karima itu diperuntukkan untuk orang tua dan guru. Kalau kita pakai kepada guru dan orang tua kata-kata yang biasa, kita salah, dosa. Contoh, ada orang tanya begini sama saya, Ustadz, gimana ya cara ngingetin ibu saya? Kenapa Bu? Ibu saya ini sudah tua, sudah sepuh, usia sudah 80-an, tapi setiap kali diberi uang oleh anak-anaknya beli perhiasan melulu. Saya mau bilangin, Bu, tolong ditabung dong, di infak sodako dong, kan sudah sedikit lagi, sudah bau tanah gitu. Saya bilang sama ibu itu, maaf ya Bu, kayaknya yang perlu diingetin bukan ibunya ibu, yang perlu diingetin ibu. Yeah. Karena nggak boleh berkata begitu kepada orang tua. Orang tua nggak sama dengan yang lain, gitu ya. Saya cepat aja ya, tentu tidak mungkin kita bahas semua. Dan ada lagi kaulan baligha. Nah, baligha ini adalah kaulan kata-kata kepada orang yang boleh kita katakan kepada orang-orang yang terindikasi nifak. Contoh, ada orang-orang yang suka berbohong kepada kita. Lalu dia mengajak sesuatu atau berkata sesuatu. Kita boleh mengatakan kaulan baligha. Apa itu baligha? Perkataan yang pedes, nyampe, pedes. Gitu, boleh. Tapi kalau orang tidak terindikasi nifak, tidak boleh kita pakai. Nah, jadi agak sulit untuk menjawab pertanyaan ibu kalau saya tidak tahu orangnya seperti apa. Kalau orang itu orang beriman, orang baik, kawan ibu, maka katakan yang sebenarnya. Maaf saya nggak bisa ikut, saya ada ini, saya ada itu. Tapi kalau orang itu terindikasi nifak, bisa dikatakan dengan kaulan baligha. Kalau orang itu dekat hubungannya dengan ibu, maka katakan dengan kaulan sadida. Kalau orang itu mungkin adalah objek yang ingin ibu dakwahi, misalkan ibu ingin tunjukkan akhlak karimah ibu kepada dia supaya dia ikut pengajian dan lain sebagainya, katakan kaulan lainan. Iya. Ini luar biasanya Al-Quran. Wah, kayaknya 8 plus 1. Kayaknya kita mesti bahas lebih dalam nih Ustadz mengenai kalimat-kalimat ini ya Ustadz ya. Betul, persis. Nah, Ustadz kira-kira nih Ustadz dari pertanyaan ibu tadi, berarti kita nggak boleh dong bohong untuk kebaikan. Ini dia. Ada kan ibu istilah kayak gitu Bu, bener gak Bu? Ada ya? Kita bohong buat kebaikan. Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Bapak Ibu, ya bohong itu hanya dibolehkan untuk 3 hal. Yang pertama saat terjadi perang. Yang kedua saat menyelamatkan nyawa manusia. Dan yang ketiga saat menyelamatkan hubungan 2 orang yang berseteru. Umpamanya Ustadz David sama ibu, ibu sama ibu lah ya misalkan berantem. Terus saya bohong ke ibu, Bu si ibu A ngajak ketemu padahal enggak. Bu si ibu B ngajak ketemu padahal enggak, boleh. Hanya untuk ketiga hal itu. Jadi tidak ada bohong untuk kebaikan, keluar dari 3 hal itu enggak ada. Hanya untuk perang, menyelamatkan nyawa manusia dan menyelamatkan hubungan 2 anak Adam. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Doni. Bu, alhamdulillah. Dapat ilmu ya Bu ya. Apa tadi? Nazgun. Wah hebat ini. Alhamdulillah Ibu-ibu. Nazgun ya. Ya. Habis itu apa lagi Ustadz tadi? Apalagi yang biasanya ini ya, perasaan, takabur, jadi jaga hati kita. Ya, Oke, marah dan takabur. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran tentunya. Terima kasih Ustadz Doni. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Natawasal bil hubaba wal batulil mustatoba wan nabi summa sohaba. Whoa.